Jamaluddin Yusuf Habibie. Ia naik tahta setelah turunnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya di tahun 1998. Naiknya beliau menuai banyak ketidakpercayaan publik. Hal ini dikarenakan ia merupakan sosok yang sangat dekat dengan Soeharto. Dan fakta bahwa sepanjang karirnya tak lepas dari campur tangan Soeharto. Oleh karena itu, politik balas budi dikhawatirkan terjadi dan reformasi akan sia-sia. Penolakannya terhadap penyelidikan secara menyeluruh ke harta kekuasaan Soeharto menambah ketidakpercayaan publik kala itu. Meski begitu, tak bisa dipungkiri ia merupakan sosok yang meletakkan dasar demokrasi dan ide-ide demokrasinya, yakni kebebasan pers, kebebasan pendapat. Dan selama ia menjabat beberapa bulan, ia telah mengeluarkan 30 undang-undang baru yang telah disetujui oleh MPR. Penunjukan Habibie sebagai presiden dianggap oleh sebagian pihak adalah kekuasaan tidak sah. Alhasil Habibie menjadi incaran para demonstrasi. Namun pada saat itu Habibie mampu mengagetkan para pengkritiknya. Pada masa jabatannya, Habibie mengeluarkan emancipatif yang mengejutkan publik. Di antaranya adalah kebebasan partai politik, pemilihan umum parlementer, pelepasan tahanan politik, tawaran referendum bagi pihak Timor Timur, penghapusan undang-undang subversif, undang-undang pers baru, undang-undang otoritas peradilan baru, dan berbagai keputusan mengenai hukum. Sayangnya, MPR menolak pidato pertanggungjawabannya, sehingga Habibie harus turun pada tahun 1999 dan tidak dapat menjabat lagi. Selanjutnya pada era Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 hingga tahun 2001, Presiden Habibie digantikan oleh seorang pemimpin muslim yang memiliki karakter berbeda dengannya, namun memiliki beberapa kesamaan, yaitu sama-sama memiliki karakter eksentrik dan sama-sama tidak bisa diprediksi. Abdurrahman Wahid seorang tokoh bangsa yang kecerdasan politiknya tidak diimbangi oleh kondisi kesehatannya yang prima. Gus Dur yang terdiri dalam taktik namun kacau dalam strategi. Gus Dur membiarkan ambisinya mulak-mulak mengalahkan kondisi kesehatannya yang kurang baik, kepribadiannya yang impulsif, ditambah lagi dengan kondisi Kabinet Persatuan Nasional yang terpecah belah, parlemen yang saling bermusuhan, dan kondisi negara yang lemah membuat Gus Dur mengalami kegagalan. Upaya Gus Dur dalam membangun masyarakat yang lebih toleran dan lebih terbuka juga tidak berhasil banyak. Contohnya kurangnya respon masyarakat ketika Gus Dur menghapuskan pelarangan penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang telah ditetapkan oleh MPRS sejak tahun 1960. Tanpa dukungan TNI, sulit untuk mempertahankan posisi sebagai Presiden Republik Indonesia yang sedang dilanda konflik dan kerusuhan di banyak daerah. Kerusuhan-kerusuhan tersebut membutuhkan intervensi TNI, namun karena sedang berkonflik dengan Gus Dur, TNI tampaknya tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut, mengakibatkan merosotnya kekuasaan Gus Dur. Ditambah maraknya kasus korupsi yang terjadi. Di tahun pertamanya, Gus Dur memecat 7 menteri yang diduga terlibat kasus korupsi. 4 diantaranya merupakan koalisi penting dari PDIP, Golkar, PAN, dan PPP. Yang lebih parahnya lagi, kemudian Gus Dur terlibat skandal Bulog Gate dan Brunei Gate terkait ketidakjelasan penggunaan dana publik. MPR melihat itu sebagai kesempatan besar untuk memakzulkan Gus Dur, lalu mengangkat Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hamzahas sebagai wakilnya. Anti Gus Dur adalah wakil presidennya sendiri, yaitu Megawati Soekarno Putri. Masa kepresidenan Megawati yang diawali dengan agenda reformis segera mandek akibat dibebani kewajiban mempertahankan kekuasaan militer yang dirasakan. Selain itu, juga dipengaruhi faktor-faktor lain seperti keengganannya menghadapi tatanan yang sudah mapan, nasionalismenya yang belak-belakan, konfrontasionis, unitaris, serta statismenya yang tanpa kompromi. Megawati kurang memiliki agenda yang jelas. Selain keinginannya untuk bertindak demi rakyat biasa yang tertindas, Megawati juga ingin kembali kepada nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya diselewengkan oleh rezim Soeharto. Megawati kurang memahami bagaimana caranya mengusahakan pemulihan ekonomi Indonesia yang diperlukan. Megawati sendiri kalah dari seorang mantan menterinya dan juga sekaligus mantan seorang jenderal pada pemilihan langsung tahun 2004 yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia.
Masih pada era Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai dengan 2004. Meskipun Megawati sendiri tidak terlihat mendukung reformasi politik ini, namun sebenarnya proses reformasi telah dirintis sejak tahun 1929 ketika parlemen banyak merancang undang-undang baru termasuk amandemen konstitusi yang berjalan efektif dalam kepresidenan Megawati. Langkah-langkah reformasi ini menyiratkan peningkatan signifikan dalam sistem check and balance demokratis yang berupaya mengurangi kemungkinan kembalinya rezim otoriter. Presiden sebelumnya, yaitu Abdurrahman Wahid, berupaya mengurangi pengaruh TNI. Namun, Megawati sendiri tidak berniat ikut campur dalam TNI. Hingga akhirnya pada tahun 2004, fraksi TNI resmi dihapuskan. Era Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004 hingga 2009. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden kelima dengan citra yang berbeda, lebih terukur, dan penuh perhitungan. Ditemani Bapak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden dengan karisma serta jiwa pengusahanya. Prestasi yang ditorehkan di era pemerintahannya berkaitan mengenai fundamental makroekonomi. Antara lain, hutang luar negeri Indonesia yang menurun secara mengesankan, cadangan devisa yang meningkat, serta pertumbuhan produk domestik bruto tahunan yang solid. Dengan begitu, Indonesia mampu melewati krisis global di tahun 2008 hingga 2009. Era Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua pada tahun 2009 sampai tahun 2014. Tepatnya di tanggal 22 Oktober tahun 2009 telah terlaksana pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu 2. Selain melantik beberapa menteri, 2 mantan TNI, dan 6 kemitraan koalisi, Presiden SBY juga menempatkan tokoh-tokoh non-partisipasi atau teknokrat. Di antaranya ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Kesehatan. Kendati menguatnya makroekonomi, dukungan masyarakat terhadap SBY pun semakin terkikis. Hal ini dikarenakan SBY belum mampu memberantas kasus korupsi yang terjadi di kalangan pejabat pemerintah. 3 di antaranya yaitu ada Andi Malarangeng, Jero Wacik, dan Surya Dharma Ali. Selain itu, 300 pemerintah daerah terindikasi kasus korupsi. Dengan tingginya kasus korupsi tersebut, maka masyarakat menilai bahwa pada periode kedua ini SBY belum mampu memberantas kasus korupsi dan SBY dinyatakan gagal dalam memberantas kasus KKN. Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi tahun 2014 hingga tahun 2019, tercatat ada 8.000 peraturan yang dibentuk melalui lembaga eksekutif, yaitu meliputi peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan pemerintah. PSHK mencatat sejak Oktober 2014 hingga 2018 ada 7.621 peraturan menteri. Sementara itu, jumlah peraturan presiden yang dihasilkan selama 4 tahun mencapai 765 dan peraturan pemerintah berjumlah 452. Fenomena hyperregulasi ini berpotensi menyebabkan tumpang tindihnya peraturan. Justru hal ini akan menyebabkan sebuah aturan menjadi tidak efektif. Salah satu janji Presiden Jokowi ketika masa kampanyenya adalah membentuk kabinet profesional dan mengurangi bagi-bagi kursi menteri dengan mitra koalisi. Jokowi juga menyatakan akan ada sistem seleksi mirip lelang jabatan yang pernah beliau lakukan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 12 Agustus 2015, Presiden Jokowi merombak susunan kabinet kerja dengan mengganti 5 menteri dan sekretaris kabinet. Yang terakhir adalah era Presiden Joko Widodo periode tahun 2019-2024. Pada periode ini, perilaku birokrasi belum sepenuhnya mengalami perubahan, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terdapat pula perbedaan antara kabinet sebelumnya dengan kabinet yang sekarang, yaitu Kabinet Indonesia Maju. Perbedaan yang pertama adalah di periode ini, Presiden Jokowi memperbolehkan seorang menteri memiliki jabatan struktural di partai politik. Yang kedua, kembalinya pendidikan tinggi di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya tergabung dalam Kementerian Riset dan Teknologi. Yang ketiga adalah oposisi yang bergabung dalam pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada pemilu tahun 2014 dan 2019, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto merupakan rival dari Jokowi. Namun pada pemilu tahun 2019, Partai Gerindra menjadi koalisi dari Jokowi dan melakukan rekonsiliasi politik, serta Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan.